Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi fadlihi tanzilur rahmat wa bi afahihi turfa'ud darajat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusolli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Islamku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap istiqomah dalam belajar agama. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan serial kajian singkat dari salah satu kitab hadis yang luar biasa manfaatnya, yaitu Umdatul Ahkam, karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, khusus dalam bab-bab fikih. Kita akan belajar langsung dari sabda Nabi Muhammad SAW supaya kita bisa memahami syariat dari sumbernya yang murni dan terpercaya. Semoga kajian ini membawa manfaat, menambah ilmu, dan menjadi jalan kita semua untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita masuk pada hadis yang kelima dalam kitab Thaharah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'i, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing ad-daimi di dalam air, alladzi la yajri tsumma yaktasil minhu, dari kalian kencing di dalam air bergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi dari air itu. Wali muslimin, lafaz milik Muslim, la yaktasil ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian mandi fil ma'i ad-daimi wa huwa junubun, di dalam air yang bergenang ketika dia sedang junub. Hadis yang kelima ini menjelaskan kepada kita larangan kencing pada air yang tenang, baik itu mengencingi di wadah, mengencingi di bak, atau mengencingi di genangan air, yang mana air itu awalnya adalah air yang suci. Namun apabila air itu pun tidak suci, kita sebagai seorang muslim tidak diperkenankan untuk menambah hal tersebut menjadi lebih menjijikan, lebih bau, dan seterusnya. Karena menurut As-Sa'di, kencing di dalam air yang tidak mengalir atau yang hanya menggenang itu menjadi wasilah atau faktor penyebab yang menjadikan air itu najis. Meskipun memang harus dilihat dulu seberapa banyak air yang dikencingi tersebut. Namun tentu perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Dan bahkan itu bisa menzolimi orang lain, hewan lain yang memanfaatkan air tersebut. Hadis yang ke-6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saribal kalbu fil ina'i ahadikum falyaktasil sab'an, apabila seekor anjing minum di dalam bejana salah seorang dari kalian, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Wali muslimin, lafaz milik Muslim, ulahunna biturabin, sucian yang pertamanya dengan tanah. Walahu fi riwayati Abdullah bin Mughaffal, lafaz miliknya di dalam riwayat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walagal qalbu fil ina'i fagsiluhu sab'an wa afiruhu saminatan biturab, apabila seekor anjing menjulurkan atau menjilatkan lidahnya di dalam bejana, maka cucilah 7 kali, dan pada cucian yang ke-8 gosok-gosokkanlah dengan tanah. Hadis ini menjelaskan kepada kita najisnya air liur anjing. Adapun badan anjing, menurut pendapat yang paling kuat adalah tidak najis. Kemudian apabila ada anjing yang menjilati bejana, wadah, tempat kita makan, tempat kita gunakan untuk kegiatan, maka bejana tersebut menjadi najis. Dan untuk membersihkannya adalah dengan mencucinya dengan air sebanyak 7 kali.
dan salah satunya itu harus menggunakan tanah. Dan di dalam hadis ini dijelaskan salah satunya itu adalah yang ke-1. Tapi menurut hadis yang diriwayatkan atau yang riwayat oleh Abdullah bin Mughaffal itu yang ke-8. Jadi 7 plus 1. Tapi para ulama menyebutkan salah satu dari 7 itu boleh, atau 7 plus 1 juga diperbolehkan. Dan yang perlu diketahui oleh kita bersama bahwa pencucian ini, yaitu air plus tanah dan salah satunya dengan tanah, itu hanya digunakan apabila air liur tersebut mengenai bejana. Adapun ketika kita mencuci kena tangan kita, kemudian kena pakaian atau kaki atau tangan, itu berbeda, hanya dicuci dengan air saja tanpa perlu menggunakan tanah. Alasannya adalah karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Dalilnya adalah ini, ketika hanya menjilati bejana-bejana saja. Hadis yang ke-7, an Humrana maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, dari Humron maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, annahu ra'a Utsman, bahwasanya dia melihat Utsman, da'a biwudu'in, meminta diambilkan air untuk wudu. Fa'agraga ala yadaihi min ina'i, lalu dia menuangkan pada kedua telapak tangannya dari bejana. Faghasalahuma salasa marratin, lalu dia membasuh keduanya 3 kali. Summa adkhala yaminuhu fil wudu'i, lalu dia memasukkan tangan kanannya di dalam air wudu. Summa tamadmado wastangsaqo wastangsar, lalu dia berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsar, memasukkan air ke dalam hidung, itu intinsyak, dan istinsar itu mengeluarkannya kembali. Summa ghasala wajhahu salasan, lalu dia membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, dan membasuh kedua tangannya sampai kedua siku 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan summa masaha bi ra'sihi, lalu dia mengusap kepalanya. Summa ghassala kilta rijlaihi salasan, lalu dia membasuh kedua kakinya 3 kali. Summa qala, kemudian dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Dan beliau bersabda, mang tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'ataini, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, la yuhaditsu fihi ma nafsuhu, dan tanpa membisikkan sesuatu dalam dirinya hal-hal duniawi yang tidak ada hubungannya dengan sholat, yang mana hal itu mampu untuk dicegah, karena bagaimanapun juga pikiran tidak bisa dibebaskan secara total dari bisikan itu. Ghufir lahu ma taqaddama min dambih, maka akan diampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Hadis ini memberikan banyak faedah kepada kita. Di antaranya bahwa membasuh kedua telapak tangan sebelum wudu atau di awal wudu itu, dan sebelum kita masukkan ke dalam bejana, itu merupakan suatu sunnah. Dan dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagian-bagian wudu yang wajib, yaitu membasuh muka, yang kedua membasuh kedua lengan hingga siku, ketiga mengusap kepala, keempat membasuh kedua kaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. 4 kewajiban ini merupakan ijma dari para ulama, dan ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Kemudian Utsman di dalam hadis Humron ini menjelaskan tentang tertibnya dalam membasuh anggota-anggota tubuh yang 4 tadi. Tidak bisa kaki dulu kemudian kepala, dan itu merupakan hal kewajiban.
Kemudian di sini dijelaskan tentang berapa kali membasuhnya. Dan sebenarnya yang wajib itu adalah 1 kali, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, tidak menyebutkan ada 2 atau 3 kali. Namun apabila dibasuh sebanyak 2 atau 3 kali itu pun diperbolehkan dan disunahkan, ada keutamaannya. Dan Utsman bin Affan menjelaskan bahwa inilah wudhu Rasulullah SAW, yaitu dengan membasuh sebanyak lebih dari 1 kali, yaitu 3 kali. Nah, kemudian apabila dijelaskan lebih dari 3 kali, maka para ulama ini berbeda pendapat. Kemudian di dalam akhir hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apabila kita selesai wudhu kemudian sholat, dan sholat itu memfokuskan kita untuk beribadah tanpa berpikir tentang dunia, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Namun tentu dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa besar maka dibutuhkan taubatan nasuha, sebagaimana yang dijelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.